Good news untuk petani sawit nih di Indonesia ya. Indonesia akhirnya terbukti secara sah dan meyakinkan menang nih di sidang di World Trade Organization. Yang artinya bisnis sawit itu bakal kembali moncer. Ya ini luar biasa guys, karena buat teman-teman yang belum tahu ya, minyak kelapa sawit dari Indonesia itu susah banget masuk ke Eropa. Kenapa mereka anti banget dengan minyak sawit Indonesia? Ya karena mereka punya minyak sendiri di Italia, mereka punya minyak zaitun. Di Eropa bagian timur itu banyak yang bikin minyak dari kedelai, ada minyak dari biji bunga matahari, ada minyak canola dan lain sebagainya. Jadi banyak banget kompetitor kita di situ dan Uni Eropa sangat-sangat tidak mau kelapa sawit Indonesia yang sebetulnya sangat efektif dan efisien dalam mengurangi deforestasi dibandingkan minyak-minyaknya Eropa, sehingga mereka lakukan segala cara untuk menghancurkan Indonesia. Salah satu yang paling gampang apa? Mereka ngeblokir minyak-minyak sawit Indonesia supaya tidak bisa masuk Uni Eropa. Tetapi kemudian kita lawan mereka. Jadi ini good news karena ini sebetulnya proses panjang ini dilakukan di era Presiden Jokowi. Jadi ini prestasinya Presiden Jokowi yang punya nyali untuk melawan Uni Eropa. Tumben-tumbenan nih Indonesia bisa punya nyali membela petani sawit ya di Indonesia. So buat teman-teman yang penasaran gimana sih duduk kasusnya, perkaranya seperti apa dan kenapa kemudian gue jadi sangat pede nih dengan bisnis sawit. So jangan di skip videonya, let's check this out. Jadi Indonesia itu menang nih gugatan di pengadilan WTO melawan Uni Eropa perkara sawit. Nah kita menang nih, diskriminasi sawit itu berhasil kita taklukkan. Jadi Indonesia menang di pengadilan soal minyak sawit dan menang soal biofuel yang mengandung sawit. Kalau di Indonesia setara biosolar lah. Yang intinya apa? Ya mereka juga nggak mau Indonesia itu punya kekuatan di bidang energi, kedaulatan energi. Karena di sini kita bisa bikin solar yang dicampur dengan minyak sawit. Nah kalau solarnya udah dicampur dengan minyak sawit dan harus masuk ke Uni Eropa itu punya kebijakan wajib disubsidi karena artinya dianggap sebagai energi hijau. Uni Eropa juga nggak mau, ngapain gue ngasih duit sama orang Indonesia subsidi energi hijau buat orang Indonesia, nggak mau. Jadi minyak kelapa sawitnya dia serang, lalu fuel atau bensin atau solar yang menggunakan minyak kelapa sawit namanya biofuel ini itu juga diserang sama mereka dan didiskriminasi lah istilahnya, sehingga makin susah lah buat kita ekspor minyak sawit dan biofuel yang mengandung minyak sawit itu ke Uni Eropa. Tapi kemudian perkara ini kita menangkan di WTO. Nah buat teman-teman sebelum kita bahas lebih lanjut, apa sih WTO itu? Jadi WTO itu adalah World Trade Organization. Ini adalah satu-satunya organisasi internasional yang mengatur perdagangan internasional, dibentuk di tahun 1995 dan WTO diciptakan untuk membantu produsen barang dan jasa di seluruh dunia, negara-negara anggotanya, supaya bisa melakukan kegiatan ekspor impor secara lebih fair, adil dan cepat. Nah, pendirian WTO ini pertama kali ada karena adanya perjanjian Uruguay di tahun 86 sampai 1994 yang kemudian diikuti dengan perundingan selanjutnya yang namanya GATT atau General Agreement on Tariffs and Trade. Nah, WTO saat ini bertambah terus nih anggotanya. Sekarang udah ada 154 negara anggota, di mana 117 diantaranya merupakan negara berkembang atau wilayah dengan kepabeanan yang terpisah. Nah, negara-negara WTO yang kamu kenal itu ada banyak sebetulnya, seperti Amerika Serikat, Australia, Belgia, Jerman, Jepang, Hong Kong, India, Indonesia, Perancis, dan Singapura. Nah, dari sini teman-teman udah tahu ya. So, negara-negara anggota WTO ini kalau mereka konflik, gue nggak setuju lu ekspor gula kemurahan. Gue nggak setuju kok gue mau ekspor jagung dikasih tarif biaya masuknya mahal. Gue nggak setuju nih sama Indonesia nih, Harley Davidson kalau gue ekspor ke Indonesia kok harganya bisa naik 2 kali lipat. Nah itu mereka dikasih forum sendiri buat saling menyelesaikan konflik perdagangan ini. Di mana? Yaitu di WTO. Jadi negara-negara ini sama kayak lu kalau lu berantem sama tetangga lu, selesaikan konfliknya di pengadilan. Nah ini WTO ini kalau lu ada konflik dagang hubungannya dengan kebijakan pemerintah, selesainya di mana? Selesainya di WTO. Nah kasus ini bermula di bulan Maret 2019 ya. Jadi Komisi Energi nih di Uni Eropa itu membuat peraturan bahwa minyak sawit tidak lagi diakui sebagai bahan bakar nabati di Eropa. Dan beberapa bulan berselang di bulan Juni 2019, Uni Eropa akhirnya sepakat untuk secara bertahap mengurangi penggunaan minyak sawit untuk biodiesel hingga 2030. Nah akibatnya di Desember 2019 Indonesia menggugat untuk pertama kalinya Uni Eropa di WTO dengan nomor kasus DS593 mengenai tindakan Uni Eropa yang menghambat minyak kelapa sawit
dan minyak nabati untuk biodiesel yang menggunakan minyak kelapa sawit. Nah, di gugatan ini bukan cuma Uni Eropa ya, tetapi juga sampai kebijakan Perancis yang menghambat akses pasar kelapa sawit itu juga ikut kita gugat. Nah, salah satu yang mengerikan apa ya? Minyak kelapa sawit kita itu bukan cuma dipersulit nih buat masuk, tapi kalau masuk juga kena pajak lebih mahal dibandingkan minyak lokal yang mereka punya. Nah, di sisi lain mereka juga udah punya kebijakan pengurangan dan phase out. Phase out ini yang paling ngeri. Phase out itu artinya harus sama sekali totally zero kelapa sawit. Jadi pelan-pelan mereka kurangin konsumsi sawitnya, habis itu apa? Mereka perintahkan untuk melakukan phase out. Jadi penghentian penggunaan biofuel berbasiskan kelapa sawit secara bertahap untuk kemudian menjadi total phase out. Jadi udah sama sekali nggak ada kelapa sawit. Nah, ini bahaya banget buat kita kalau seandainya kita sampai kena phase out. Nah, salah satu akibat parah dari gugatan ini apa? Banyak saham-saham perusahaan sawit di Indonesia yang anjlok dalam 5 tahun terakhir sejak 2019 itu loh. Ya, contohnya yang TBLA tuh Tunas Baru Lampung, titik tertingginya di tahun 2017 harganya bisa lebih dari 1.000. Sekarang harganya cuma 620. Austindo di tahun 2017 harganya bisa sampai 2.000. Sekarang tinggal 725. Nah, ada lagi Astra Gorolesari di tahun 2017 harganya sekitar 18.000. Sekarang udah tinggal 5.000 perak. Ada lagi Salim punya Ivomas Pratama di tahun 2017 harganya bisa di atas 600 bahkan. Ya, harganya terus turun, sekarang tinggal Rp376. Nah, bukan cuma itu, Lonsum TBK juga tahun 2017 harganya sekitar 1.800-an. Sekarang sejak tahun 2019 sampai sekarang ya harganya terus turun ya. Sekarang udah tinggal 1.025 perak. Jadi kalau dibilangin bahwa bisnis kelapa sawit kita di-ban sama Uni Eropa itu tidak berdampak, itu salah. Jadi ini geopolitik dunia itu menentukan ya harga saham perusahaan favorit kamu juga. Jadi ya masa lalu gue udah sering bilang bahwa minyak kelapa sawit, bisnis sawit itu berat kalau seandainya kita terus-menerus ditekan nih. Karena Uni Eropa juga punya kekuatan untuk menekan negara-negara lain yang pengen berbisnis dengan Uni Eropa untuk mengunci Indonesia nih. Tapi sekarang WTO udah bilang kita menang. Kita bukan hanya menang 1 tapi menang 2. Minyak kelapa sawitnya kita menang, biodiesel atau biofuel yang menggunakan minyak kelapa sawit juga dianggap barang halal kalau dulu barang haram. So, ini semua membawa keuntungan bagi petani sawit di Indonesia yang dari kemarin mungkin banyak yang komplain ya. Karena harga TBS di tingkat petani itu rendah banget. So, teman-teman akan menyaksikan nih harga TBS sawit menurut gua itu akan semakin naik di tahun 2025 ini. Tapi ada satu hal nih buat catatan ya. Indonesia yang nggak boleh terlalu senang hati dulu nih. Karena Uni Eropa juga sudah mempersiapkan banding. Ya namanya lu ke pengadilan, kalau lu kalah lu bisa banding. Dan kalau seandainya Uni Eropa menang ya harus siap-siap ya. Kelapa sawit kita akan kembali menangis seperti yang udah dari 2019 sampai sekarang ya harga sahamnya ancur-ancuran. Tapi I think yang namanya WTO itu sidangnya nggak cepet guys, bisa it takes years, bahkan ada beberapa kasus yang lebih dari 5 tahun baru diketok palu. Jadi kalau seandainya kita menang sekarang kita bisa nikmati itu lebih awal sambil menunggu putusan banding di tingkat yang selanjutnya. Nah di sisi lain ya Indonesia juga nggak boleh terlalu keras nih tingkat banding. Kenapa? Karena sebetulnya Indonesia itu lagi masuk dalam ronde ya berikutnya dalam tahapan negosiasi CEPA. CEPA ini adalah Comprehensive Economic Partnership Agreement yang intinya negara-negara anggotanya itu pengen meningkatkan perdagangan dan investasi mereka makin erat lagi, makin solid lagi, jadi mau membangun kemakmuran nih di negara-negara anggota CEPA yang salah satunya tentu adalah Indonesia dan Uni Eropa di sana. Jadi kalau Indonesia terlalu kasar mainnya, siap-siap juga bisa dapat serangan yang di CEPA. Tapi ada salah satu keuntungan juga sih buat kita kalau seandainya kita tetap mau ngotot nih, kita punya senjata yang lebih hebat karena ternyata Indonesia survive guys dari 5 tahun yang lalu 2017, 2019 digempur sampai sekarang. Ternyata Indonesia berhasil melakukan diversifikasi, kita tidak mengandalkan pasar Uni Eropa. Karena berdasarkan data kamu bisa lihat di layar kaca, tujuan utama minyak sawit Indonesia itu bukan ke Eropa tetapi ke Cina. Jadi best friend kita itu Cina. Jadi buat petani-petani sawit nih, gue suka jengkel kayak anti Cina banget gitu loh. Sebel banget sama si Jinping. Gue bilang lu gila apa? Yang beli minyak sawit lu itu bukan orang bule. Yang mau menampung minyak sawit Indonesia, nyawa petani kelapa sawit di Indonesia itu ada di China. Jadi lu punya kewajiban untuk mencintai Republik Rakyat Tiongkok karena ujung-ujungnya yang belanja paling banyak minyak kelapa sawit di Indonesia ya RRT, suka nggak suka. Baru di bawah Tiongkok, China itu ada ya Pakistan, Bangladesh, Amerika Serikat itu termasuk top 3 tuh Amerika Serikat impor sawit dari Indonesia. Jadi ini bisa juga dijadikan senjata nih buat Indonesia karena good news guys, Sekolah Saham BNX season 6 kembali lagi untuk pertama kalinya di tahun 2025. Kita akan membuka Sekolah Saham BNX khusus untuk pemula guys. Karena di sini kamu akan belajar metode untuk menentukan harga saham mahal atau tidak, valuasi yang wajar dan bagaimana sih cara membaca laporan keuangan nih. Khusus buat kamu yang pemula. Nah buat teman-teman segera daftar karena khusus untuk di season ini kita akan kupas tuntas tentang momentum investing di bidang mobil listrik.
Kenapa ya? Karena teman-teman udah tahu ya, ternyata insentif mobil listrik akan diperpanjang sampai tahun depan dan pastinya bakal menguntungkan banyak perusahaan yang terkait. Nah, buat teman-teman yang penasaran dan pengen belajar gimana sih caranya investasi saham khusus pemula, yuk segera daftar Sekolah Saham Phoenix Season 6 di bulan Februari 2025. Itu ada 8 pertemuan, total 2 bulan kita akan ketemu seminggu sekali. Teman-teman udah tahu Donald Trump itu punya cita-cita untuk menurunkan harga pangan di Amerika. So, bisa jadi andalan kita kalau seandainya negosiasi mentok nih di WTO, kita bisa menggunakan Amerika Serikat untuk menekan Uni Eropa untuk menggunakan minyak sawit Indonesia. Karena kalau seandainya minyak sawit kita terus-menerus ditekan, ya Indonesia bisa aja memboikot Amerika Serikat. Jadi Amerika Serikat biaya hidupnya bakal jadi makin mahal. Karena Amerika Serikat cita-citanya adalah makan fried chicken setiap hari. Butuh minyak goreng yang murah untuk itu. Nah, ini salah satu faktor yang bisa digunakan nih untuk diplomasi kita ke Eropa menggunakan kekuatan Amerika Serikat yang sedang bergulat dengan inflasi tinggi. Dan teman-teman jangan dianggap remeh ya bisnis kelapa sawit ini. Kenapa? Karena sumbangan ekspor kelapa sawit aja itu nilainya sekitar 350 sampai 500 triliun. Jadi this is a very big business yang kita nggak bisa tutup mata dari sini. Ya terakhir di tahun 2023 aja data menunjukkan sekitar 320 triliun itu adalah nilai ekspor kelapa sawit Indonesia. Jadi kalau dibilang bisnis kelapa sawit adalah bisnis yang kecil, enggak. Bisnis kelapa sawit itu sangat besar dan sangat berdampak bagi perekonomian Indonesia. Kalau banyak negara-negara yang ngeblokir kita, ya harus siap-siap keok, bukan hanya petani sawit, tetapi negara juga. Karena negara membutuhkan devisa dari ekspor sawit kita. Nah, teman-teman, jadi di sini kita membawa kabar baik nih buat para teman-teman petani sawit dan investor sawit yang ada di Indonesia, tetapi ingat PR-nya masih banyak. Yang kita menangin itu cuma satu dari sekian banyak gugatan yang ada di WTO. Jadi kita gugat di 2019 dan sekarang kita menang, 2025 baru menang. Selain itu masih ada gugatan lain yang berhubungan dengan kebijakan hilirisasi industri di Indonesia. Jadi masih ada kasus nikel, larangan ekspor nikel itu kita digugat di WTO di tahun 2019. Di 2020 juga ada nih terkait dengan countervailing duty nih di Uni Eropa. Jadi ini kasus bea masuk stainless steel. Nah, di tahun 2021 kita juga masukin gugatan lagi nih di WTO. Kenapa? Karena biodiesel asal Indonesia itu dikenakan tarif masuk yang tinggi sehingga jadi tidak kompetitif. Bukan cuma sampai di situ. Tahun 2022 ada sidang baru lagi nih. Kenapa? Karena ada produk turunan kelapa sawit Indonesia itu yang diserang dengan bea masuk anti dumping. Jadi intinya apa? Intinya adalah masih banyak kasus nih kita digugat di WTO. Kita kena bea masuk anti dumping sehingga kemudian gak kompetitif fatty acid kita. Terus kita juga dikenakan tarif yang tinggi buat biodiesel karena bahan bakunya kelapa sawit. Nah, itu juga kita lagi berantem nih di WTO. Jadi masih banyak PR-nya nih yang harus kita selesaikan. Karena negara-negara itu gak berhenti. Mereka gua rasa juga udah lihat bakal kalah nih 2025. Makanya di 2022, 2021 mereka siapin peluru baru nih untuk menghancurkan bisnis kelapa sawit di Indonesia. Mulai dikenakan anti dumping, dikenakan tarif masuk yang kemahalan dan lain sebagainya. Ini kabar baik atau kabar buruk nih? Kemenangan Indonesia melawan Uni Eropa. Dan ini kemenangan yang pertama, gua harap bukan menjadi satu-satunya karena masih banyak lagi yang harus kita lawan. Tadi ya ada bea masuk, tarif masuk, dumping lah, kita dituduh dumping produk kelapa sawit kita sama mereka. Jadi kalau menurut gue ini personally ini kabar baik, tetapi menurut kalian sendiri pelaku usaha petani kelapa sawit ini bisa membantu nggak ya petani kelapa sawit untuk bisa mendapatkan harga yang lebih bagus lagi karena makin besar nih peluang kita bisa ekspor ke negara-negara barat. Karena minyak kelapa sawit kita suka tidak suka lebih kompetitif, lebih sehat dibandingkan seed oil yang mereka punya. Minyak canola lah, biji matahari dan segala macam yang sangat-sangat berbahaya bagi kesehatan. So, bagaimana nih menurut kalian semua? Gimana sih prospek bisnis kelapa sawit dalam 5 tahun ke depan? Semakin baik kah? Atau justru semakin menegangkan nih? Ditambah lagi guys, kan lu tahu ya Amerika punya presiden baru yang nggak hijau-hijau banget, yang hobinya bukan menanam pohon dan peluk-peluk pohon. Menurut lu tuh bisa bawa